Halo Kak Awi. Halo, malam. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Awi Salam sudah warahmatullahi bersedia nih untuk datang ke acara Dididik hari ini. Menyempatkan waktunya juga ya Sama-sama. pas setelah sholat Isya ya Kak Awi ya. Mm-mm. Bentrok O- Isya deh, Oke, Isyanya boleh. teman-teman. Aku coba perkenalkan dulu sedikit tentang Kak Tuti Alawiyah nih. Aku manggilnya kakak nih, tapi sebenarnya kita baru pertama kali banget nih ngobrol. Jadi belum pernah ngobrol Iya. sebelumnya. Kalau Kak Tuti sendiri kelahiran tahun berapa sih Kak? Ini nggak boleh ya, nggak boleh di-share ke umum. Aku nggak mau nge-share ke umum. Oh, nggak boleh nge-share ke umum. Rahasia, Oke, rahasia, siap, nggak rahasia. apa-apa. It's okay, it's okay. Nah, Kak Tuti Alawiyah ini dipanggilnya Kak Awi ya, bener ya Kak ya? Ini aku Ya, dengarnya benar. dipanggil Kak Awi nih, bener nggak? Oke, siap. Nah, ini menarik banget teman-teman, karena gue kemarin baru lihat-lihat juga, scroll profilnya sedikit, terus banyak banget ngebahas Udah tentang, stalking duluan ya? um, iya dong, pasti. Udah banyak banget juga ngebahas tentang hal-hal yang produktif banget, padahal katanya Kak Awi juga lagi kerja nih. Nah, sekarang aku mau nanya dulu, Kak Awi sekarang lagi sibuk apa aja sih Kak Awi? Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu kamu dipanggilnya siapa ya? Aku Bernhard, oh iya. Aku Panggilannya? Bernhard, panggil aja Bern. Bern. Oke, ya. Nah, alhamdulillah kok hari ini sih? Belakangan ini sibuk kayak biasa. Alhamdulillah masih kerja di salah satu perusahaan lokal milik Indonesia, asli Indonesia gitu ya. Terus juga selain kerja, alhamdulillah ada beberapa amanah komunitas gitu yang alhamdulillah masih sampai sekarang masih dijalanin gitu sih. Oke, kalau boleh tahu apa aja sih Kak tuh yang amanah-amanahnya yang lagi di jalan itu sekarang apa aja? Yang lagi dijalanin sebenarnya ada sama Mira ya, kita lagi ada campaign bareng soal moral di Mm-mm, Indonesia. Nah, itu juga udah pada tahu. mm-mm. Terus selain itu alhamdulillah ada beberapa sebenarnya komunitas dakwah dan juga komunitas sosial ya. Jadi kalau komunitas dakwah aku bantu-bantu di Peduli Jilbab sebagai koordinator humas. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ngeliat media sosialnya Peduli Jilbab, baik itu fanpage, terus Twitter, Instagram, YouTube, podcast yang insya Allah kita baru mau launching bulan ini. Nah, itu ada di divisi aku gitu. Jadi aku yang pegang, aku yang mampu itu semua. Nah, untuk komunitas sosial sendiri, alhamdulillah aku tergabung di beberapa komunitas yang sekarang lagi jalan itu sedekah jariah. Jadi teman-teman kalau mau sedekah bisa ke sana, dan lagi sebenarnya lagi ada open donasi juga. Kan kemarin kita tahu ya Indonesia Oke. lagi berduka lagi-lagi gitu ya. Ada bencana alam. Nah, kita lagi open di sana. Terus juga ada peduli pedagang kecil. Nah, ini sebenarnya lagi on off gitu, tergantung kebutuhan aja. Terus ada Lumbung Indonesia juga. Nah, kalau Lumbung Indonesia ini khusus kayak kita tuh niatnya tuh emang pengen ini sih, ngambil pelajaran dari sirah para sahabat Rasul terdahulu gitu ya. Mereka punya satu lumbung yang isinya tuh ini loh, bahan pangan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berlebihan bisa naruh di situ. Dan ada orang yang membutuhkan bisa ngambil dari situ. Tapi karena terkendala pandemi ya, jadi waktu itu kita cuma sempat open donasi, dan itu kita kayak langsung beliin bahan makanan terus langsung kita bagiin. Nah, itu tuh kayak ke targetnya tuh waktu itu ustadz-ustadz, karena kita ngerasa ustadz dan guru, karena kita ngerasa banyak dari mereka yang pasti kan kayak nggak semudah orang lain ya, yang kayak gampang nerima bantuan gitu. Tapi kalau guru tuh biasanya jaga diri kan, dia jaga martabat dan segala macam, dan emang harus kita yang nyamperin gitu, harus kita yang ngasih. Hmm. Soalnya itu sih sejauh ini tiga itu: sedekah jariah, lumbung Indonesia, sama peduli Oke. pedagang kecil. Gitu Ini Ben. banyak banget nih aktivitasnya nih, hebat banget ya. Karena aku lihat dari profilnya juga kayak koordinator humas peduli jilbab, founder Lumbung Indonesia, peduli pedagang kecil, Jakarta Sinergi, Oh plus iya, jangan lupa. kerja juga di salah satu Iya, perusahaan ya di iya, Indonesia iya. yang ini kenapa harus disebutkan kayak ini perusahaannya sekretif gitu atau gimana nih sampai nggak bisa disebut? Oh, boleh kok disebut di PT Paragon Oh boleh, Teknologi boleh. Indonesia. Ya, Oh Paragon tuh di PT berarti Paragon salah satu Teknologi produknya Indonesia. Wardah bukan sih? Bener, Wardah, Makeover, terus kita ada Wardah ya? Ayamina yang segmennya remaja, terus baru banget ngeluarin untuk Uh-uh. segmen khusus laki-laki nih, untuk eh, para laki-laki gitu ya, Ikhwan dan segala macam. Hmm. Nah, ini tuh ada Hmm. namanya CAF. Gitu. Nah, ini emang bener-bener dia Oke. tuh khusus untuk laki-laki lah, toiletries segala macam gitu. Parfum lah. Wah, sal
Salut banget ini aku sama onboardingnya Wardah. Sekali ditanya langsung lengkap. Produk baru langsung dijelasin juga ya. Keren banget nih. Onboardingnya Wardah, harus banyak belajar lagi nih aku ya. Nah, Kak Tuti, Kak Awi, maaf nih ya. Kak, lebih nyaman dipanggil Tuti, Awi, atau apa Kak? Kak Awi aja ya? Bebas kawi juga nggak apa-apa. Bebas aja ya, oke nih. Kalau dari Kak Awi sendiri, dari kerja di Wardah itu setelah lulus kuliah atau gimana sih Kak? Dan memang Kakak kan ini ya, lulusan pendidikan ya? Karena gelarnya SPD, betul? Nah, itu dia. Ya, ya benar. Aku Nah, lulusannya jadi pendidikan sejak sejak memang. sejak kapan tuh bisa kerja di Wardah juga gimana caranya? Bisa kerja di Paragon tuh gimana caranya? Ini Sejarahnya loncat gimana? sedikit ya. Jadi jurusannya memang pendidikan. Memang sebenarnya Heeh. lebih emang tuh dari dulu tuh pengennya jadi pendidik gitu sebenarnya. Tapi mungkin sempat pernah jadi pendidik, tapi qadarullah mungkin sampai sekarang ditakdirin untuk tetap jadi pegawai di PT Paragon gitu ya. Yang itu tuh aku sih emang lebih ke Wardah sih. Nah, kerja di Wardah tuh dari semenjak aku kuliah. Jadi aku lupa semester berapa ya, semester 5 kalau nggak salah aku mulai kerja di Wardah, karena waktu itu emang kerjanya itu kayak kerja sambil kuliah aku tuh ber gitu, karena Oke. aku tuh mau dibiayain sama orang tua ya, jadi kuliah biaya sendiri. Jadi aku merasa karena aku biaya sendiri jadi aku harus bekerja gitu kan. Jadi aku Oke. ya nyari uang, nah untuk biaya kuliah gitu ya. Jadi bukan setelah Oke. lulus kuliah baru kerja gitu. Nah, terus keterusan karena nyaman kerja di Paragon, jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah sekian tahun gitu ya belum keluar. Mungkin nanti ada sih, ada kepikiran untuk lebih ini ya, maksudnya lebih ningkatin uh, kemampuan diri dan segala macam. Makanya aku sebenarnya insya Allah tahun ini pengen niat untuk kuliah profesi gitu. Jadi teman-teman yang nyimak juga aku mohon didoakan gitu, semoga aku bisa tahun ini beneran bisa kuliah profesi. Udah daftar sih, cuman belum ada kabar dari kampus gitu ya. Amin. Nah, Kak Awi, ini beberapa pendengar kita nih pada bilang, Kak, boleh pakai headset nggak biar lebih jelas katanya suaranya, boleh? Oh, bentar deh. Aku tapi ini rada jauh ya sama handphonenya. Oh, Tadi aku udah oh ngecek. gitu. Takut nyampe. Oke. Kalau misalnya nyampe, aku pakai headset. Kalau misalnya nggak nyampe, nggak apa-apa ya, nggak pakai headset. Siap, siap. Dicoba aja dulu. Nah, ini Kalau misalnya menarik nanti banget ya enggak, tadi, aku Kak. zoom. Iya, siap, Kak. Nah, ini Kak Awi kan dari semester 5 tuh udah mulai kerja karena memang kuliah bayar sendiri juga ya, Kak ya. Tadi kan ya jadi diharuskan juga lah istilahnya untuk kerja gitu kan. Dan kuliahnya tuh SPD, guys. Jadi SPD itu lebih ke pendidikan dan di mana sekarang kerjanya di Wardah itu agak kurang relate kelihatannya ya. Tapi kalau boleh tahu, Kak, itu di Paragon tuh sebagai apa sih kerjanya? Di bagian customer marketing insight. Jadi customer marketing insight ini tugasnya kayak gali-gali habit konsumen dan segala macam gitu deh. Terus ngelihat pasar tuh butuhnya apa sih dan segala macam kayak gitulah. Bisa nih alhamdulillah. Oke. Dulu ya. Nah, ini menarik nih Kak, nggak semua orang punya kesempatan kayak Kak Awi, di mana semester 5 udah mulai kerja. Jadi secara spesifiknya gimana tuh caranya semester 5 udah bisa diterima di Paragon gitu. Sedangkan banyak anak-anak lulusan S1 yang jurusannya mungkin relate, tapi mau kerja di Paragon tuh susah gitu. Oh ya takdir kali ya mungkin. Selain takdir, pasti ada usaha juga dong, nggak mungkin takdir Oh doang. iya benar-benar. Bener, karena waktu itu ya emang nyoba buat daftar gitu si Ber, dan alhamdulillah ya Hmm. keterima gitu. Dan memang di situ tuh Begitu nggak ada Ber. persyaratan untuk harus lulus kuliah gitu ya. Oh waktu itu persyaratan cuman ijazah SMK aja. Jadi aku Hmm. daftarnya bukan pakai ijazah S1 aku, tapi pakai ijazah SMK. Nanti mungkin ya next profesi aku daftarnya Oke. pakai ijazah S1 aku. Wih, amin, amin. Nah, ini juga menarik karena kalau kita ngomongin kuliah, pasti kan kuliah yang namanya kuliah, apalagi pendidikan dan pendidikan di Indonesia ini banyak dibutuhkan guru-guru yang keren-keren banget pastinya dan yang bisa ngajar gitu ya. Benar-benar. Dan di sini mungkin ini salah satu cara Kawi juga untuk ngedalemin kan kayak oh ini gue tahu nih sekarang tentang customer marketing insight yang mungkin nanti akan bisa dididik juga untuk orang lain gitu kan. Tapi pertanyaanku adalah semester 5 bekerja gitu kan. Gimana cara bagi waktunya dulu dan secara konkretnya apa sih yang dikerjain waktu itu udah full time, kuliahnya juga full time atau gimana Kak? Agar lebih dipahami nih sama pendengar kita.
Oh ya, waktu itu masih boleh kuliah ekstensi ya di weekend. Jadi aku kuliahnya ekstensi waktu itu Sabtu Ahad di weekend. Nah, Senin sampai Jumat aku kerja. Nah, tapi sebenarnya waktu kuliah kerja juga itu aku udah mulai komunitas sih. Jadi ya gitu deh. Jadi Oke, bagi-bagi waktu. oke, oke. Jadi bagi waktu ini salah satu Mm-mm. kunci yang penting banget dan memang topik kita hari ini kan mengapa pekerja saja tidak cukup, gitu kan. Mm-mm. Nah, makanya kan kalau Menarik dilihat di sih sini itu. profilnya Kawi sangat sangat fit sekali nih. Banyak banget kerjaannya gitu. Nah, cuman sekarang aktivitas Kak Awi dalam 1 minggu itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Mm. Gimana cara ngatur waktunya tadi? Mungkin ini udah terlatih sejak kuliah, sekarang kerja di Wardah juga dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan, terus koordinator Iya benar. humas juga, founder di 3 Mm-mm. gerakan yang Mm-mm. berbeda gitu. Tuh gimana Mm-mm. cara bagi waktunya? Dan apa aja sih yang Ya, dikerjain dan gimana how it works gitu? jadi Ber, aku tuh sebenarnya belajar dari ini ya dari orang banyak gitu. Kan sering ikut kayak kajian dan segala macam dan banyak orang-orang yang emang kita tuh kayak nggak bisa loh maksudnya ngabain waktu. Jadi kita dikasih waktu sama Allah 24 jam kan ya. Nah, tapi semua orang dikasih modal yang sama tuh. Mau dia kulit putih, mau dia kulit hitam, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Barat, terserah apapun, Allah kasih waktu yang sama 24 jam. Tapi nggak setiap orang make 24 jam itu ini ya dengan hal yang sama gitu. Ada yang 24 jam dipakai untuk seluruh ya 24 jam itu dipakai dengan aktivitas kebaikan. Kita bisa contoh banyaklah ulama dan segala macam gitu ya. Ada yang 24 jamnya dipakai untuk maksiatan. Kita juga bisa belajar gitu dari kisah-kisah orang terdahulu. Ada yang mungkin 20 jamnya dipakai untuk aktivitas kebaikan, tapi 4 jamnya dipakai untuk leha-leha. Ada yang 20 jamnya mungkin dipakai untuk leha dan kebalikannya gitu, 4 jamnya baru dipakai untuk kebaikan. Nah, aku belajar dari situ, aku tuh pengen gitu ya, 24 jam aku sebenarnya optimal, sebenarnya masih jauh sih, masih jauh dari optimal, tapi aku tuh nyoba belajar. Jadi kalau misal ditanya gimana pengaturan waktunya ya aku masuk kerja 7.30 bukan jam 8. Jadi 7.30 sampai jam tujuh 5. tiga puluh Nah, itu pagi, aku oke. ya 7.30 sampai jam 5 itu emang aku pakai buat kerja. Nah, aku nggak pernah lembur. Jarang banget lembur. Hampir nggak pernah lembur. Dan sisanya itu ya Jadi aku pakai tenggo untuk lah ya. komunitas. Jam 7.30 Ya, masuk, benar. jam 7.30 masuk, jam 5 pulang, jam 5 pulang gitu ya. Jam 5 pulang. Oke. Kecuali hari Jumat itu tuh 15.45 kalau nggak salah. Aku lupa 16.15. 16.15. Oke. Jadi uh, selesai kerja baru aku ngerjain urusan komunitas dan segala macam, terus kayak PR diri kan banyak ya kayak baca buku dan segala macam, ikut kajian, uh, ya banyak lah itu. Nah, itu aku baginya kayak gitu. Nah, kalau untuk weekend biasanya lebih lagi Ber. Jadi kalau misalnya weekend itu kan kayak sebenarnya ada banyak ini ya, uh, kajian gitu ya. Kajiannya nggak cuman aku yang ngikutin kajian, tapi aku juga ngisi kajian gitu. Jadi emang aku bener-bener kayak uh, range waktu aku itu tuh biasanya di weekend, kayak leha-lehanya aku di weekend itu ya paling leha-lehanya itu bikin makanan segala macam gitu, nyalurin hobi aku yang lain, karena sebenarnya kalau di weekend tuh biasanya yang ngisi kajian juga, ya ikut kajian juga gitu biar paling. Jadi beneran bagi waktunya ya aku tuh kayak ngalokasiin emang kerja aku tuh kerja buat dunia itu ya 7.30 sampai 17.00. Setelah itu enggak. Aku nggak pernah bahkan buka tujuh tiga handphone puluh aku sampai di tujuh belas lewat di kosong tujuh kosong. belas kosong kosong itu aku nggak pernah. Dan aku biasanya nggak balas. Dan kalau Oke. misalnya ada yang nanya aku di WhatsApp gitu ya, atasan aku dan segala macam, aku biasanya besokannya baru balas. Terus aku bilang, maaf ya, aku nggak akan balas kalau misalnya di luar jam kerja itu, atau enggak ya biasanya paling aku dimin dan aku balasnya besok pagi gitu, Ber. Oke, ini menarik banget dan aku pengen tanya nih sebagai orang yang mungkin mirip sama Kak Awi dari segi tenggo. Nah, cuman Siapa tuh? saat kita tenggo, Kak, Oh iya. aku sendiri aku ngerasa aku Oh juga iya. seperti itu, tenggo banget gitu. Nah, tapi Mm-mm. kalau dari Kak Awi sendiri nih, jam 7.30 pulang jam Mm-mm. jam 5, emang di kantornya pada gitu semua atau Kak Awi sendiri, Mm-mm. dan saat Kak Awi sendiri itu kan pasti ada keberanian dong kayak bos gue belum pulang nih gitu kan, teman-teman gue belum pulang, tapi gue pulang duluan. Nah, itu udah dilakukan. Itu gimana sih? Kayak emang kultur di sana tuh kayak gitu. Oh enggak, jadi kalau di sana bebas. Jadi kalau misalnya memang mau lembur ya lembur gitu. Kalau misalnya memang nggak mau lembur ya sudah jam kerjanya ya pulang gitu. Tapi
alhamdulillah aku punya higher superior ya, namanya Bu Sarah, Bu Amalia Sarah. Dia tuh lucunya ya, beliau tuh masya Allah banget gitu. Jadi kalau misalnya beliau beliau biasanya kalau misalnya memang udah nggak ada meeting jam 17.00 beliau juga pulang gitu, 17.15 lah. Nah biasanya kalau misalnya beliau keluar dari ruangannya nih, ngelihat orang-orang masih pada kerja, beliau ngingetin gitu, ayo yang udah selesai boleh pulang gitu, inget anaknya di rumah, inget suaminya di rumah gitu. Jadi masya Allah kan ya, aku punya higher superior yang kayak gitu gitu. Dan biasanya Itu aku beruntung karena banget emang sih. iya masya Allah, makanya aku bilang beruntung alhamdulillah. Nah, tapi biasanya kalau nggak cuma aku sih, ada beberapa orang yang juga emang sama kayak gitu, 17.00 udah pulang, kecuali mungkin ada meeting lanjutan dan segala macam. Gitu, Ber. Oke, jadi balik lagi di sini Kawi udah ngeliat nih kantor kulturnya pas banget gitu kan, jam jam pas Tenggo pulang juga nggak jadi suatu sanksi Mm-mm. sosial gitu kan, nggak jadi dimusuhin Mm-mm. besoknya kan gara-gara itu Enggak, ya. Dan alhamdulillah. memang itu mungkin Alhamdulillah. mungkin berarti berarti bener nggak sih kalau misalnya kita jam jam 7.30 pulang jam 5 bukan berarti kita nggak produktif juga kan? Karena kalau dari Kawi Iya dong. sendiri dari bertahun-tahun kerja di Wardah ini gitu kan, itu masih tetap produktif dan kerjanya keteter nggak sih karena pulangnya Tenggo terus? Aku kayaknya ini ada teman aku deh, atasan aku yang lihat. Kayaknya tadi aku lihat ada Ria Jamin. Jadi alhamdulillah eh, pandemi ini tuh justru kita tuh di Paragon ya ada kayak emang kita tuh harus ngisi di satu dokumennya bisa diakses online. Nah itu kita ngisi things to do kita setiap hari ngapain aja. Nah itu selama Hmm. ini sih alhamdulillah waktu itu aku sempat backup juga, backup satu orang yang cuti selama 3 bulan. Baru banget selesai, Desember kemarin baru masuk. Itu aku emang ngerasa sempat keteteran sih waktu nge-backup. Dan aku juga sempat stres karena aku nggak pernah nge-backup dan kerjaannya sebanyak itu sebenarnya. Tapi aku nyoba untuk ya mau gimana gitu ya kan namanya juga disuruh bantuin orang gitu. Jadi aku paling keteterannya waktu aku nge-backup orang itu. Tapi sekarang sih alhamdulillah aman, nyaman, tentram, damai gitu. Things to do semuanya yang Ah, eh, direncanain hari itu alhamdulillah kelar kecuali memang ada yang bukan bolanya di kita gitu, tapi bolanya mungkin di orang lain gitu, Ber. Alhamdulillah. Oke nih Kawi nih ya. Jadi kalau aku ngelihat lagi di sini manajemen waktu dan Kawi tadi bilang sendiri nih, ini menarik banget. Jam 7.30 pagi sampai jam 5 itu untuk dunia gitu kan. Mm-mm. Berarti dari jam 5 ke sana tuh untuk siapa, Kak? Untuk akhirat aku gitu sih, tapi Untuk sebenarnya gini ya, akhirat kamu. untuk Oke. akhirat, tapi ini pandangan aku gitu, tapi nggak tahu ya di mata Allah itu dinilai untuk akhirat atau enggak gitu. Tapi aku belajar setelah itu tuh kayak aku emang alokasiin waktu aku ya emang untuk karena banyak banget biar sebenarnya, apalagi pandemi ini ya, kayak hampir tiap malam itu meeting Zoom gitu, dan itu emang bukan buat kerjaan dunia gitu, dan itu nggak dibayar gitu, tapi uh, alhamdulillah sih selama ini gitu enjoy aja gitu ngejalanin itu gitu, Ber. Oke, jadi Kawi merasa merasa gini nggak sih? Bener nggak nih kalau ada orang yang ngomong kayak Kawi kontribusi di Peduli Jilbab, terus Lumbung Indonesia, Peduli Pedagang Kecil, Mm. Jakarta Sinergi itu adalah jalan Kawi untuk berkontribusi ke akhiratnya Kawi. Benar banget ya, karena itu sebenarnya kerja juga adalah salah satu kontribusi ya sebenarnya, tapi kita nggak bisa kerja doang gitu, kayak judul tema kita hari ini ya, kita nggak bisa kerja doang karena sebenarnya kerja itu juga kan kita itu untuk diri kita sendiri ya, biar kita nggak bergantung sama orang lain kan. Sebenarnya muslim itu, muslimah ya emang dia nggak boleh bergantung sama orang lain, emang harusnya bergantungnya sama Allah. Cuman ketika kita tidak bekerja gitu ya, atau ketika kita tidak menghasilkan uang gitu ya, otomatis kan kita bakal jadi kayak minta sama orang dan segala macam ya. Itu kan buat agama kita sendiri, apalagi agama Islam tuh, wah itu nggak diperkenankan gitu kayak gitu. Jadi kerja itu bagi aku adalah salah satu sarana untuk mencukupi kebutuhan aku, dan juga untuk bisa alhamdulillah gitu kalau misalnya itu dari gaji itu tuh bisa berbagi ke orang lain gitu, Ber. Oke, oke. Nah, Kak, ini menarik Mm-mm. lagi nih ya, menurutku nih. Karena kalau tadi Kak Mm-mm. Awi bilang, kerja itu juga kan penting karena kita juga butuh gaji. Ini mah realistis aja kan. Bener. Iya Mm-mm. kan, apalagi Hidup ini kita harus masih muda, gaji realistis, itu Ber. pasti di sini harus realistis juga gitu kan. Nah, Bener. pertanyaannya adalah karena sesuai dengan topik kita hari ini, mengapa bekerja saja tidak cukup? Kan kalau misalnya sekarang nih, Kawi
nggak kontribusi di Peduli Jilbab, terus habis itu Lumbung Indonesia dan lain-lain, ini nggak jadi masalah juga kan? Bener nggak sih? Bisa bisa melakukan hal yang lain, mungkin salah satu cara ke akhirat ya kita mungkin berdoa dan lain-lain lah, bisa pakai cara-cara kayak gitu. Nah tapi kenapa harus membuat gerakan-gerakan baru gitu? Dan kenapa harus ikut yang hal-hal seperti ini? Buat aku pernyataan Ber itu nggak sesuai sama aku. Jadi kalau menurut aku, kenapa aku harus berkontribusi, karena itu ini ya, kan kita udah tahu ya ada ayatnya gitu. Sebenarnya siapa yang nggak disayang Allah ketika dia mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Nah salah satu cara untuk aku memenuhi itu gitu ya adalah aku dengan berdakwah gitu. Berdakwah kan sebenarnya luas banget ya, biar nggak cuman kita misal kita ngisi kajian dan kita dengarkan banyak orang, atau kita berdiri di mimbar, atau kita misal kita datengin orang satu-satu gitu ya untuk ngasih sembako dan segala macam. Tapi banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakuin, apapun itu ya, apapun yang kita bisa gitu. Sesimpel kita misal punya bakat di bidang nyetir gitu, dan itu kita bisa loh bantuin ustadz-ustadz gitu ya, mungkin yang rumahnya di Bekasi harus ngisi kajian di Jakarta, kita bisa loh ngajuin diri kita, Ustadz udah deh Tat, saya jago nyetir nih, terus saya bisa nyetir cepat, saya aja deh yang jemput Ustadz, antar jemput Ustadz gitu. Dan sesimpel kayak orang misal ya, kita lagi kajian, ada orang yang tugasnya cuman kayak dia bantuin gulungin roll kabel gitu, dan tanpa itu mungkin mic nggak nyala dan segala macem. Nah itu kan kayak sebenarnya banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita lakuin, dan kita tuh nggak perlu muluk-muluk gitu ya untuk berdakwah. Nah ini sebenarnya kayak aku tuh sebenarnya pengen ngasih pencerahan gitu untuk orang-orang yang sebenarnya mungkin bingung gitu ya ketika mau berdakwah atau mau kontribusi untuk nggak cuma untuk dunia aja, pakai cara apa sih? Sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakuin ya. Sesimpel kita nge-share poster kajian, nge-share broadcast kayak hari ini ada kajian di sini, atau kayak ngingetin besok ada saum sunnah ayam ulbit dan segala macam gitu sih Ber. Jadi kalau kata aku nggak cukup untuk doa, nggak cukup dengan doa aja gitu, itu nggak cukup, sayang gitu, karena salah satu cara kita melipat gandakan amal perbuatan kita adalah dengan cara tadi kita berdakwah gitu. Nah mungkin gitu, itu juga mungkin yang dari publik banyak juga nih yang belum tahu nih Kak Awi. Jadi sengaja Mama aku tanyakan karena orang mikir kan kalau berdakwah ya memang harus ngaji, harus dakwah di masjid gitu kan. Misalnya orang banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi berarti kan yang jadi drivernya Kak Awi nih, yang jadi niatan Kak Awi melakukan hal ini karena Kak Awi lebih tujuannya ke akhirat kan. Itu kan yang jadi driver setiap harinya kan, yang jadinya bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah tapi pertanyaannya nih, namanya manusia kan pasti nggak sempurna ya Kak ya. Pernah nggak Kak Awi sekarang ini nggak subscribe Disney Plus atau Netflix nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Kenapa enggak alhamdulillah? Aku nggak merasa. Kenapa harus ada alhamdulillah ya? Aku nggak merasa itu sesuatu yang harus aku subscribe. Jadi aku ya alhamdulillah aku nggak perlu. Maksudnya kayak ya mungkin kita beda ya. Aku membatasi sekali gitu ya. Membatasi sekali akun-akun yang harus aku follow. Aku membatasi sekali akun-akun YouTube yang harus aku subscribe dan segala macam gitu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu sangat mempengaruhi perilaku kita gitu. Jadi ya itu, aku sangat membatasi. Gitu Ber. Berarti leha-lehanya Kak Awi itu ngapain sih? Pasti pernah dong leha-leha. Iya. Iya dong, semua orang pasti pernah leha-leha dong. Leha-lehanya aku ya goler-goler di kasur. Goler-goler di kasur. Terus ya itulah, kayak misal aku ini ya, emang kayak berapa bulan sekali aku menargetkan untuk yaudah ya. Kan hidup ini memang tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau misalnya aku suka, kalau abis baca, biasanya aku leha-lehanya aku itu kayak aku beneran beli novel sebenarnya, bukan buku bacaan yang gimana-gimana ya biar beli novel. Nah itu aku beli, misal kayak kemarin tuh Desember aku emang sengaja beli 12 novel. Beneran beli 12 novel, terus aku emang baca pas kayak long weekend yang tanggal merah itu loh, yang hari tahun baru ya. Nah itu bener-bener aku nggak ngapa-ngapain selain baca buku itu, baca novel itu sambil ngemil dan segala macam, dan nggak kemana-mana, di kasur aja udah. Nah itu hal-hal versi aku. Atau aku nonton kayak emang film-film yang
pengen aku tonton tapi belum sempat aku tonton gitu. Aku suka banget gitu ya film-film yang kayak yang ini sih macu, adrenalin kayak Divergent dan segala macam yang kayak gitu lah modelnya. Paling biasanya ngalokasiin waktu leha-leha ya buat kayak gitu Ber, baca novel dan Oh, nonton film. berarti nggak subscribe Netflix tapi nonton Divergent dan lain-lain tetap ya? Nonton ya karena aku kayak emang dikasih, biasanya aku nanya ke teman aku yang emang dia tuh suka nonton film ya, tapi suka nonton filmnya genrenya sama kayak aku, jadi biasanya aku nanya sama dia, jadi nggak subscribe tapi kayak emang biasa dikasih link sama dia untuk nontonnya di mana gitu ya. Oke, oke, oke. Ini menarik juga nih. Nah, kalau dari Kak Awi sendiri kan tadi sekarang udah jadi sarjana pendidikan. Terus tadi pengen yang profesi juga nih kan. Iya Nah, benar. sebenarnya apa sih yang kurang di hidup ini sampai Kak Awi harus, oh ini aku pengen yang profesi lagi, dan Kak Awi tuh pengen mencapai apa lagi sih yang sekarang tuh belum tercapai gitu. Karena memang kan tadi kerja aja nggak cukup nih, jadi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Apa sih yang pengen dicapai? Benar. Sebenarnya yang pengen dicapai adalah pasti sebenarnya namanya manusia, kita harus optimalin ya semua yang Allah punya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak optimalin, ya tadi gitu kayak yang tadi aku bilang, kita cuma punya dikasih waktu di atas 24 jam. Sayang banget kalau misalnya kita nggak gunain waktu-waktu kita itu untuk ngelakuin sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, aku tuh pengen dari profesi yang tadi, kan aku SPD ya. Nah, aku insya Allah pengen banget bisa profesi konselor. Nah, niatnya ketika aku nanti pasti aku tuh persepsi aku ya ketika aku nanti insya Allah alhamdulillah lulus gitu ya profesi konselor, aku emang pengen buka praktek konseling gitu, biar kan kita tahu ya sekarang banyak banget remaja, mungkin juga orang dewasa gitu ya yang uh, sebenarnya ya banyak sudah psikolog, sebenarnya banyak psikolog, konselor dan segala macam, tapi belum banyak yang emang dia tuh concern ke kayak psikolog muslim atau konselor muslim gitu. Nah, aku pengen sebenarnya ketika kita membantu seseorang gitu ya, entah itu dengar ceritanya dan segala macam, kita tuh ngasih advice berdasarkan kayak, ini tuh sebenarnya udah ada loh di Al-Quran gitu. Aku tuh pengen kayak, aku tuh ngasih arahan, ngasih saran tuh bukan berdasarkan kayak ilmu psikologi barat dan segala macam yang itu tuh nggak ada berlawanan, apalagi berlawanan ya dengan kitab suci Al-Quran gitu. Aku tuh pengen ketika aku ngasih saran, ketika aku ngasih arahan, itu tuh semuanya based on Al-Quran dan hadis gitu, Ber. Siroh dan segala macam. Aku tuh pengennya kayak gitu. Makanya aku tuh pengen beneran buka praktek profesi konselor, karena seingat aku belum banyak belum ada, bahkan teman-teman aku yang udah lulus konselor aja juga tuh mereka tuh nggak melabeli dirinya dengan itu gitu. Sayang banget, padahal mereka tuh punya kapasitas gitu untuk itu gitu deh. Menurut Kak Awi, kenapa sih mereka nggak nge-labelin diri mereka sebagai apa yang Kak Awi tadi maksud? Mungkin ada maksud di belakangnya, makanya mereka nggak mau nge-labelin. Tapi menurut Kak Awi, kenapa? Ya itu pilihan masing-masing orang gitu. Karena mungkin kalau untuk general kita lebih mudah diterima, ya mungkin itu pilihan mereka gitu. Tapi kalau aku pengen memang spesialis gitu. Jadi aku pengen ketika orang datang sama aku ya udah tahu gitu. Kayak, oh iya Kak Awi emang bidangnya di situ, jadi aku pengennya sama Kak Awi aja. Atau kalau misalnya mungkin dia merasa masalahnya itu umum, ya silahkan datang ke yang lain gitu. Aku pengennya gitu, Ber. Oke, oke. Ya memang, ya terkadang orang kan ada yang lebih pengennya yang umum-umum aja, tapi pengennya yang lebih spesialis gitu kan. Kayak dokter aja ada dokter umum gitu kan, dan ada dokter spesialis. Dan memang ini agak lucu juga mungkin di Indonesia. Setahu aku kalau dokter umum di contohnya dokter gitu ya, kalau di luar negeri gitu kan, di beberapa negara dokter umum tuh tingkat setelahnya gitu, bukan tingkat awal gitu. Jadi setelah dia spesialis dulu baru umum gitu kan. Nah, sedangkan di sini kan kebanyakan umum dulu baru spesialis gitu kan. Nah, karena kalau kita udah punya satu spesialis di situ, pasti mungkin kita bisa juga memahami yang lain dan bisa kasih perspektif yang lain. Ini menarik banget nih Kak Awi. Dimana kalau dari Kak Awi tadi, aku juga ngeliat, ini kan pengen jadi konselor, pengen jadi pendidik gitu kan. Dimana nih platform dididik juga kan dibangun untuk edukasi dan karir nih Kak Awi. Terus, kenapa dari awal, atau sebenarnya enggak, itu dijeblosin orang tua aja masuk pendidikan, atau kenapa akhirnya masuk pendidikan, akhirnya jadi pengen jadi konselor, sampai Kak Awi sekarang jadi kayak
kesini nih kan tujuannya drivennya dari bukan kehidupan dunia doang, tapi kehidupan akhirat gitu ya. Tapi apakah dari awal dari lahir langsung diajarin orang tua kayak gini atau gimana sih prosesnya gitu? Enggak Ber, jadi waktu aku lulus kuliah, lulus sekolah ya, aku tuh emang pengen kayak ngambil entah itu psikologi atau konseling sih, emang dari awal udah pengennya itu. Itu Karena emang, SD, sekolah SD. enggak, SD tuh aku pengen, semua orang kayaknya kalau waktu SD pengennya jadi guru, jadi dokter, udah gitu-gitu aja kan ya. Cita-citanya dulu, kalau zaman dulu, anak sekolah zaman dulu ya, beda kalau sekarang mungkin karena ada kelas inspirasi, jadi udah banyak profesi yang diketahui sama anak-anak kecil gitu. Kalau zaman dulu Iya, tuh iya. pilihannya cuman kayak guru, dokter, udah gitu-gitu aja. Nah, tentara dan segala macam, polisi. Nah, kalau misalnya dulu waktu aku selesai sekolah, sebenarnya aku tuh SMK ya. Dulu aku SMK kejuruan, ngambilnya sekretaris. Aku tuh pengen, kayak emang pengen kerja di sekolah sebenarnya jadi guru, tapi aku tuh nggak pengen yang berat-berat. Jadi makanya aku ngambil pendidikan bimbingan konseling gitu. Makanya bukan ngambil pendidikan matematika kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, dan segala macam gitu. Aku pengennya emang pengen kayak ngedidik, tapi kayak bukan, kalau misalnya matematika kan otomatis gurunya jelasin dan muridnya dengerin kan ya. Terus kayak bahasa Indonesia gurunya jelasin, muridnya dengerin. Tapi kalau pendidikan bimbingan konseling kan kayak kita sebenarnya bisa banyak masukin, mencekoki pikiran anak-anak kita gitu ya, dengan cara ngobrol aja tuh kita bisa nyekokin murid-murid kita loh sebenarnya gitu. Jadi aku sebenarnya pengen kayak sesimpel itu gitu, pengen deket sama murid-murid atau anak-anak, tapi nggak mau ribet datang ke kelas tiap jam berapa jam sekali gitu sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari segi ini semua terjadi nih dengan banyak gerakan-gerakannya Kak Awi, aku belum menemukan nih. Ini awalnya akarnya tuh dari mana sebenarnya bisa? Oh iya, aku bikin gerakan ini, gerakan ini. Karena kan pasti ada proses Oh nih. iya. Oh SMK, tadi aja SMK-nya kesekretariatan ya, sekretaris ya, berarti kan. Iya, iya Terus sekretaris. kenapa jadi ke pendidikan? Terus dari pendidikan, terus habis itu kenapa jadi gerakan-gerakan ini? Gimana nih awal mula semuanya nih gimana Kak? Oh gitu ya. Jadi 2014 itu aku tuh ngerasa ini ya. 2014 tuh aku baru hijrah. Jadi tadinya belum pakai jilbab, terus akhirnya pakai jilbab. Nah, aku ngerasa aku tuh harus mengupgrade diri aku gitu karena banyak ketinggalan kan. Jadi, nah akhirnya aku masuk ikut oprek, waktu itu peduli jilbab open recruitment, aku masuk. Terus tapi sebelumnya aku sempat gabung juga di One Day One Juice, jadi kayak fasilitator yang tugasnya tuh ngerekapin setiap hari kita tuh udah store, udah baca Al-Quran tuh sampai juz berapa dan segala macam. Nah, jadi ketika aku mulai di Odoj itu tuh, Odoj ya, One Day One Juice itu tuh kayak ngebuka semua One Day pintu One kebaikan Juice, gitu ya. Jadi aku ikut peduli jilbab, waktu itu lagi open recruitment, terus dari peduli jilbab ternyata ada yang tahu, itu Wi di ada ini loh, 2014 ya Kak? 2014. Jadi 2014 itu berarti saat kuliah atau SMA? aku udah lulus, aku udah lulus 2014. Oh, udah lulus SMA 2014, habis itu ikut peduli jilbab, dan di situ belum bikin Peduli jilbab gerakan-gerakan yang lain ya Kak? belum, jadi aku baru ikut-ikut peduli Oke. jilbab, terus ikut-ikut One Day One Juice, ikut ada sedekah harian. Nah, dari situ baru aku kepikiran ya, setelah 2016 tuh aku baru mulai bikin Jakarta Sinergi, karena waktu itu banyak komunitas di Jakarta, entah itu dakwah atau sosial ya dan segala macam. Itu tuh tapi kita nggak punya satu naungan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu komunitas yang bikin, padahal niatnya itu komunitas itu bikin sesuatu acara, misalnya kayak sedekah harian sebar 1.000 nasi bungkus, itu tuh kan bagus banget ya kalau misalnya komunitas lain support, entah itu sebar poster atau ikut pas hari H bagi-bagi dan segala macam. Jadi waktu itu tuh belum ada gitu yang satu wadah yang menaungi itu semua, makanya aku bikin Jakarta Sinergi. Nah, waktu itu komunitas-komunitas di Jakarta bergabung di situ. Jadi kalau misalnya ada salah satu komunitas bikin acara, nah kita bantu sebar poster dan segala macam gitu, atau ikut agenda hari H. Nah, dari dari Jakarta Sinergi ini baru aku kepikiran, aku sering setiap hari gitu ya, sering lihat kalau misalnya berangkat kerja dan segala macam, lagi keluar rumah dan segala macam, sering lihat banyak gitu ya bapak-bapak pedagang kecil, ibu-ibu pedagang kecil gitu ya, yang sebenarnya ini urusan pemerintah gitu ya, sebenarnya yang punya andil gitu ya untuk mensejahterakan rakyat sebenarnya pemerintah, tapi kita kan nggak bisa diem aja ya. Jadi aku tuh selalu merasa gitu ya, kok berpikir gitu kalau misalnya itu ibu aku, sebenarnya ibu aku pernah jadi pedagang juga, jadi aku ngerasain gitu ya,
gimana capeknya gitu ya nyiapin bahan dagangan, terus harus jualin, tapi ibuku tuh cuma sekitaran rumah gitulah. Nah kalau misalnya bapak-bapak ini, ibu-ibu ini kan kayak mereka tuh jalan keliling dan segala macam, aku tuh ngerasa wah berat banget ya, masya Allah, perjuangan seorang ayah, seorang seorang ibu gitu ya untuk menghidupi anak-anaknya gitu ya, untuk bisa anaknya jauh lebih baik dari dirinya. Dan aku tuh ngerasa kayak selalu tersentuh kalau misalnya melihat eh, pedagang-pedagang ini gitu, Ber. Jadi aku waktu itu makanya mencetuskan bikin peduli pedagang kecil sampai akhirnya eh 2020 ya, kemarin pas pandemi, bulan April gitu ya, denger banyak. Jadi aku tuh bikin Lumbung Indonesia bukan semata-mata ikutan tren gitu ya, ikutan tren bagi-bagi dan segala macam, karena aku 2000 April itu ya, April 2020 aku banyak banget yang masuk ke Japrian aku ya. Wih, ada Ustadz ini nggak bisa makan. Wih, ada Ustadz ini minjem uang segini karena harus bayar listrik, karena pandemi ya dan segala macam. Terus wih, ada Ustazah ini yang uh, anaknya nggak bisa makan segala macam ya. Dan itu tuh bikin aku kayak Awi gitu ya, lo kemana aja gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa wah ini tuh nggak bisa, maksudnya kalau misalnya kita nggak gerak gitu ya, siapa yang mau gerak, padahal kayak guru, ustadz, pendidik itu kan kayak tonggak utamanya pendidikan kan ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak apa sih mereka tuh nggak sejahtera ya mau gimana gitu. Walaupun toh Lumbung Indonesia cuma bisa berbagi sembako gitu ya, biar nggak banyak gitu ya yang bisa dibagi, cuma bisa berbagi sembako, paling juga uang sedikit gitu ya. Tapi aku ngerasa mungkin yang sedikit itu bisa apa ya, bisa bikin harga diri mereka nggak jatuh gitu ya, mereka nggak harus minjem dan segala macam. Itu sih biar pemantiknya dari situ gitu. Oke, baik. Nah, di sebelum 2014 ini menarik karena aku belum tahu nih. Kalau sekarang aku udah Mm-mm. nangkep, Kak Awi sekarang maunya, oh iya nih, sekarang aku bikin gerakan ini untuk bantu orang lain, mungkin yang tidak Mm-mm. seberuntung apa yang kita rasakan sekarang gitu ya. Dan salah satu um, hal kenapa dididik ini juga ada ya, karena kita pengen opportunity itu semua orang juga dapat gitu kan. Karena kan mungkin Mm-mm. ada yang Bener. orang nggak tahu tentang peluang-peluang, kita mau sebar di platform dididik ini, orang nggak punya ilmunya, orang nggak tahu mau dapat ilmu di mana. Nanti kalau platform pendidikan harus bayar lagi kan, makanya dididik mau bikin ilmunya jadi gratis gitu kan. Nah, Masya Allah ya, tapi sebelum mulia 2000, sekali dididik. amin ya, kerja aja dulu kan, masalah mulia mah menurutku Bener. urusan nanti. Oh, itu niatnya Nah, udah mulia kok, Masya sebelum Allah. sebelum 2014 sendiri, Mm-mm. Kak Mm-mm. Awi, apakah kan tadi balik lagi belum hijrah ya, gitu kan? Kalau Ya mungkin di bener. umat Muslim hijrah itu kan berarti lebih Mm-mm. mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu kan ya? Ya betul. Um, Sebelum 2014 gimana? Apakah emang kepikiran udah aku mau kerja aja dan mungkin gara-gara mau hijrah jadi ini semua terjadi? Apa gimana? Kak? Mm-mm. Itu ada relasinya nggak menurut Kak Awi? Aku ngerasa ada relasinya sih. Jadi waktu sebelum 2014 kan aku ngerasa eh, gini loh, Ber. Jadi waktu itu tuh aku kan aku bilang ya aku udah kerja, terus aku tuh kayak waktu aku lulus sekolah aku tuh bilang, aku tuh doa gitu ya, ya Allah aku pengen bisa kuliah pakai uang sendiri. Terus ternyata terkabul, alhamdulillah. Terus waktu kuliah sambil kerja aku tuh mikir, ya Allah aku pengen punya motor gitu ya. Terus ternyata dikabulin lagi sama Allah. Terus dengan segala kemudahan ya, dengan segala kemudahan yang udah aku dapetin, terus aku waktu itu belum pakai jilbab. Nah aku ngerasa kok aku durhaka ya sama maksudnya aku kok maksiat ya sama Tuhan yang udah nyiptain aku gitu ya, Allah. Nah, jadi kan kalau misalnya ada muslim itu muslimah memang ada kewajiban untuk berjilbab gitu. Jadi nah aku ngerasa itu tuh belum aku penuhi gitu, dan aku ngerasa berdosa ya karena itu. Dan ya udah, aku mantepin hati aku untuk berhijrah gitu ya. Makanya setelah berhijrah, makanya aku tuh kayak ngejar semua ketertinggalan aku biar sebenarnya. Jadi uh, iya sangat ada relasinya gitu. Waktu sebelum hijrah sebenarnya aku Oke, nggak bandel juga sih, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Cuman aku ngerasa setelah pasti ya namanya namanya orang hijrah pasti pengen dirinya jadi lebih baik kan, ya gitu lah. oke. Itu intinya masalah improvement diri lah ya, masalah kita ingin jadi lebih baik lagi. Nah, Mm-mm. di 2014 ini kan berarti jadi suatu momen yang dimana ini penggerak dari Kawi ikut peduli jilbab. Nah, dan sampai Mm-mm. sekarang masih jadi koordinator humas juga di peduli jilbab, berarti sekitar 6 tahun ya Kak. Nah Nah, itu berarti dia. nih
Iya kan? Itu apa yang membuat bisa 6 tahun stay di situ? Gini Ber, sebenarnya waktu aku awal-awal ikut Peduli Jilbab, aku tuh belum jadi koordinator ya. Jadi waktu itu masih anggota Hmm. biasa. Nah, 2017 baru aku waktu itu diajak ikut. Jadi kalau di Peduli Jilbab ada namanya manajemen manajemen Peduli Jilbab. Nah, itu isinya koordinator pusat sama kayak orang-orang yang koordinator divisi-divisi. Jadi kalau di Peduli Jilbab ada Jilbab Care, ada Jilbab Share, sama ada Humas. Nah, pas awal aku 2017 diajak ngobrol gitu sama manajemen, aku tuh nggak kepikiran untuk dijadikan manajemen, apalagi dijadikan koordinator divisi. Karena aku ngerasa aku anak baru gitu, banyak orang yang lebih kompeten, jelas lebih kompeten di bidang aku gitu, yang bisa desain grafis dan segala macam. Padahal aku nggak ada kemampuan waktu itu untuk jadi untuk bikin advok aja aku nggak ada kemampuan gitu. Jadi aku ngerasa, wah ini salah nih kayaknya milih aku jadi koordinator humas nih. Korpus aku nih salah nih milih aku jadi koordinator humas. Nah, tapi ketika aku dapat amanah itu ya, mau nggak mau aku belajar kan. Jadi aku bangun relasi, bangun jejaring dan segala macam sampai akhirnya alhamdulillah gitu. Jadi sekarang Peduli Jilbab, Humas Peduli Jilbab insya Allah tanpa aku pun bisa jalan gitu. Jadi udah autopilot. Jadi aku udah bikin sistem kayak aku tuh nge-breakdown semuanya. Jadi tim ini aku pisahin, tim ini aku pisahin, tim ini aku pisahin, dan aku kayak bikin satu grup yang emang koordinasi semuanya gitu ya. Jadi eh nggak gitu aja ya, jadi nggak langsung gitu aja. Nah, kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Sebenarnya kalau di organisasi, kalau misalnya nggak ada kaderisasi itu berarti gagal Ber, sebenarnya Ber. Jadi sebenarnya aku harusnya harusnya udah ada regenerasi ya, harusnya udah ada yang menggantikan aku gitu. Tapi terakhir waktu Munas Peduli Jilbab 2019 ya, waktu itu di Surabaya, kita tuh waktu itu ini kan ada ADART ya, terus ada sidang segala macam. Nah, itu tuh keputusannya adalah masa berlaku koordinator divisi adalah 3 tahun. Jadi aku insya Allah akan resign, bukan resign, maaf, resign dari jabatan koordinator humas, tapi insya Allah masih tetap di Peduli Jilbab gitu. Tapi harusnya udah regenerasi biar justru kalau misalnya masih stay sampai sekarang itu berarti ada masalah dengan divisi kaderisasinya gitu, karena nggak berhasil meregenerasi orang gitu. Iya, betul. Tapi 3 tahun emang itu waktu yang cukup lama juga sebenarnya ya untuk sebuah organisasi, untuk divisi gitu kan. Ini kan bukan departemen, bukan ganti ketua gitu kan, ganti divisi gitu kan, ketua divisi gitu kan. Iya, 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 bener. iya. Tiga tahun ya. Oke, oke. Nih, Kak Awi, sebelum aku nanya pertanyaan terakhir dari aku nih ya, aku mau ngingetin teman-teman juga untuk jangan lupa untuk follow IG-nya Dididik di @dididik.edu, dan di sini kamu juga bisa lihat di websitenya www.dididik.com, di mana Oh, di ada situ website kamu ya. bisa lihat ada websitenya, di situ ada peluang Kak, di situ juga ada tutorialnya, ada wawasan, ada konsultasi, dan juga ada acara-acara. Nah, makanya ini nanti relate banget nih sama Kak Awi. Nanti kita habis ini ajakin Kak Awi untuk bisa jadi salah satu konselor di Didik ya? Boleh, Kak? Ya ampun, boleh, boleh, boleh. Soalnya aku ditolak di Ayla Fair. Siap. Aku ditolak loh jadi Waduh. konselor di Ayla Fair. Soalnya gini, soalnya aku belum nikah Kenapa? gitu, jadi nggak bisa. Karena belum nikah, jadi nggak bisa gabung di Ayla Fair. Syaratnya nikah Gitu ya? alasannya. Jadi nggak tahu Oke, sih aku oke. kenapa Bunda Rita gitu mensyaratkan itu, aku nggak tahu. Kayaknya sekarang nih pasti ada salah satu target menikah nih biar bisa masuk ke situ juga. Iya, insya Allah ya. Tapi jangan deh, udah dididik aja. Insya Nggak apa-apa Allah. kalau dididik mau nerima. Nggak bercanda. Siap, siap, siap. Nah, Kak Awi nih, pertanyaan terakhirku adalah balik lagi ke topik awal banget kita, dan ini juga pertanyaan terakhir dari aku sebelum aku buka ke teman-teman. Dan teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan langsung aja di kolom komentar atau di question mark yang ada di situ, ada simbol tanda tanya, bisa langsung ditanya di situ. Pertanyaanku adalah gini, Kak. Memang bekerja aja di kantor itu kan tidak cukup. Tapi waktu kan cuma 24 jam kayak Kak Awi bilang tadi. Benar. Jam 7.30 sampai jam 5 itu kakak habisin. Pertanyaanku adalah satu, gimana cara semuanya bisa run sekarang 5 hal yang lagi Kak Awi lakukan? Kerja di Wardah, terus habis itu koordinator Peduli Jilbab, founder Lumbung Padi Indonesia, peduli pedagang kecil Jakarta sendiri. Gimana cara jalanin 5-5-nya sekaligus? Dan satu lagi nih, ada kepikiran untuk jalanin yang hal-hal yang bukan kerjaan utama ini menjadi kerjaan yang utama nggak? Dalam artian nantinya bakal keluar untuk fokus ke konselor aja. Oh iya. Itu aja pertanyaan tadi dari aku.
Oke, pertanyaan yang pertama sebenarnya udah terjawab ya. Jadi gimana caranya supaya bisa jalan semuanya, ya bagi waktu gitu. Jadi biasanya di satu hari itu aku bikin kayak things to do buat buat ini ya, buat seharian gitu. Jadi bukan cuma kerjaan, tapi juga buat kayak urusan domestik. Bahkan aku bikin biar jadi aku tuh bagi jadi 3 kategori biasanya. Myself tuh pengembangan diri ya, apapun itu, entah entah itu baca buku atau ikut kajian. Nah, biasanya aku tuh dalam satu hari nulisin myself, aku ngapain aja, terus tugas domestik aku ngapain aja, kayak eh, kan kita pasti harus nyuci baju, nyetrika segala macam. Nah, itu aku juga masukin. Terus kayak satu lagi biasanya, nah itu untuk kerjaan, sama ada satu lagi others gitu. Others tuh kayak sebenarnya yang kayak lain-lain sih, yang nggak ada di kerjaan, yang nggak ada di eh, pengembangan diri, terus juga eh gitu. Jadi aku kayak bagi memang 4 kategori itu gitu, biar bisa jalan semua. Dan aku biasanya kayak ngelisin gitu, yang prioritas yang mana, yang bisa aku kerjain yang mana, yang bisa aku tunda yang mana, yang bisa aku limpahin ke orang yang mana. Karena sebenarnya nggak semua bisa kita kerjain gitu, apalagi dengan, maksudnya dengan kegiatan yang atau aktivitas yang banyak itu gitu, nggak semua bisa kerjain gitu. Kalau misalnya bisa limpahin ke orang, biasanya aku memang delegasiin ke orang gitu. Jadi kalau misalnya memang hari itu gitu ya, aku ada misal banget gitu, ada diminta untuk sharing atau diminta untuk gizi dan aku nggak bisa, aku nggak akan maksain gitu. Aku biasanya delegasiin ke, misal ke teman aku gitu, yang memang punya kompetensi untuk itu gitu. Nah, terus yang kedua, ada ini nggak sih, kira-kira di masa depan gitu ya bakal merubah merubah haluan ada gitu. Dan makanya aku pengen, aku bisa, insya Allah gitu, semoga Allah mudahkan aku untuk bisa kuliah profesi selesai gitu. Apalagi alhamdulillah kalau misalnya bisa S2 gitu ya, biar lebih mantap ilmunya. Setelah itu aku emang pengen kayak balik gitu, berkecimpung di bidang konseling gitu. Jadi aku emang pengen ke bidang itu, makanya lagi menyiapkan gitu ya untuk bisa tadi kuliah gitu, Ber. Oke, amin. Semoga semuanya tercapai nih kayak. Kita buka langsung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang udah nanya-nanya tadi di awal, tolong ditanyakan ulang aja karena ini udah agak ketutup, jadi susah nih untuk di-scrollnya. Ini pertanyaan pertama nih Kak, dari Sheila Novayanti Wulan. Kak, gimana ya caranya membangun komunitas atau organisasi dan berjalan hingga sekarang? Ada niatan juga buat komunitas kecil di lingkungan sekitarku. Jawab singkat aja Kak. Gimana caranya membangun komunitas di ya gimana caranya Yang bisa membangun komunitas, berjalan ya sampai sekarang. Ya mulai aja dulu. Kalau misalnya kamu nggak mulai, kamu nggak akan bisa tahu itu bisa jalan apa enggak, terus bisa bertahan atau enggak. Jadi lakuin, nanti setelah dilakuin baru kamu evaluasi dan segala macam. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih dari Mira Fajri. Kawi seproduktif itu makannya Mirai? apa? Ngapain? Nanya-nanya. Itu apa makannya, apa? Kak? Nasi. Enggak, Deng. Aku jarang, paling makan nasi 1 hari sekali sebenarnya. Karena Satu hari sekali makan nasi ya? Betul. 1 kali sehari. Oke. 1 kali sehari mah. 1 kali sehari. Jadi kalau misalnya Satu kali makan sehari, nasi, makan nasi. Kalau misalnya lagi nggak pengen, ya nggak apa-apa nggak makan nasi gitu kan, bisa dari mana aja sebenarnya. Karbo nggak cuma dari nasi aja gitu, bisa dari mana-mana. Terus sebenarnya kalau untuk vitalitas, aku dulu sakit-sakitan, Ber. Jadi sering banget sakit-sakitan gitu, entah itu pusing lah segala macam. Tapi setelah aku merutinkan gitu ya untuk ikut kayak pola jurus sehat Rasulullah yang Dr. Zaidul kampanyekan, nah itu alhamdulillah sih lumayan enak badannya, udah mulai kebentuk gitu vitalitas tubuhnya. Jadi sakit ada, tapi nggak gampang sakit kayak dulu gitu, yang kena hujan sedikit flu, terus kena angin sedikit masuk angin sampai segala macam gitu. Paling ya udah mulai kebentuk lah vitalitas tubuhnya gitu, Mirai. Masih makan gorengan kok, Mir, tenang aja. Masih makan nasi dan makan gorengan ya, baik ya. Seperti manusia pada umumnya ya, teman-teman ya. Iya. Masih kadang kalau wudhu keminum air wudhu masih gitu kan ya. Jadi enggak, jangan dong, kalau wudhu kan normal ya, aja. Oh nggak boleh ya? Oh nggak boleh ya? Enggak. Sebenarnya
ya kan ada bakteri dan segala macam ya Ber. Kalau air mentah Oh iya iya iya. bukan Iya. air Siap mateng siap gitu. siap. Jangan. Nah, kecuali airnya digoreng dulu. Oke, lanjut lagi nih. Ini ada Direbus. mungkin ini oh ya direbus. Ini ada pernyataan sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ini dari Mm-mm. Nurul F Nisa. Wah, work life balance ya Kak. Sekarang kayaknya waktu aku full banget di tempat kerja. Nah, ini gimana nih Kak? Hmm, Mungkin aku convert jadi sebuah pertanyaan ya. Work life ya. balance itu kan Mm-mm. ya apa nih yang dinamakan work life balance gitu kan? Dimana ini orang Mm-mm. yang katanya full banget di tempat kerja, solusinya buat Kawi apa? Dan mungkin tempat kerjanya nggak fleksibel Kawi gitu yang jam 5 teng ya udah pulang Iya, ya udah gitu. iya, iya. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang gini ya, misal ada orang-orang yang dia tuh full gitu, jam kerjanya mungkin ya walau alam ya, aku nggak tahu ya di luar sana pasti banyak sih, teman-teman aku juga ada. Misal dia kerja dari jam 8, terus dia balik lagi nyampe rumah jam 8, entah itu karena memang durasi kerjanya segitu, atau mungkin karena jarak antara rumah dan kantor sampai akhirnya dia cuman bisa nyampe rumah tuh udah malam gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang seperti itu ya, dan mungkin nggak bisa kontribusi gitu ya untuk kayak misal eh, ikut komunitas dan segala macam, minimal minimal kalau misalnya dia muslimah, ada dalam sepekan dia mengkaji gitu ya, mengkaji ilmu agamanya gitu, jadi biar hidupnya tuh nggak gersang. Nah, kalau misalnya dia sama sekali nggak alokasin waktu gitu ya untuk akhiratnya gitu ya, otomatis pasti aku bisa jamin siapapun yang nggak deket sama Tuhannya gitu ya, nggak deket sama Allah, nggak deket dia, misalnya dia muslim atau muslimah, dia nggak pernah baca Al-Quran, dia nggak pernah kaji agamanya, pasti gersang gitu. Sesempurna apapun hidupnya, misal punya mobil, punya rumah, punya motor, dia mau kemana aja bisa, mau ke luar negeri bisa, mau kemana-mana gampang gitu, tapi pasti dia hidupnya gersang, dan pasti kayak ada yang kosong dalam hidupnya gitu. Jadi kekosongan itu cuma bisa diisi ketika kita dekat sama Tuhan kita gitu. Jadi saran aku ya minimal ada waktu untuk mengkaji agamanya biar nggak gersang-gersang banget dirinya. Oke. Wah, itu Itu kayaknya biar untuk penutup kita di malam hari ini ya Kak Awi ya. Terima kasih mm, banyak sekali lagi mm, Kak Awi udah hadir di sama-sama sharing biar session kita di Didik malam mm, ini. Nah, mm, untuk teman-teman nih mm, bisa follow ke Kak Awi juga ya di @alawiyah_tuti, di mana di situ kamu bisa mm. nemuin profilnya Kak Awi yang nge-share banyak Kamu banget kayaknya belum inspirasi-inspirasi. belum follow aku ya. Oh iya iya nanti di follow ya Kak. Siap siap. Dia nyuruh orang follow Aku tapi dia langsung belum follow. iya 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 iya. Nah, aku follow nih. Ya, 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 Waduh, ya, 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 langsung ya. ditembak. Iya iya. Siap. Nah, Kasian. itu juga di mana nih? Kawi juga di sini inspiratif banget guys. Instagramnya di sini banyak ngebahas hal-hal memang yang ada akhirat juga ya. Tapi di sini untuk umum juga bisa banget dinikmati untuk improvement diri kita juga gitu kan ya dari segi karir dan pendidikan. Karena di sini Kawi udah sarjana pendidikan, karirnya nggak di pendidikan, tapi masih pengen mendidik juga dan bahkan ujungnya jadi pendidik gitu kan. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Dan untuk teman-teman kalau suka sama konten ini tolong follow @dididik_edu, tapi kalau nggak suka tolong jangan di follow gitu ya, karena percuma juga nge-follow sesuatu hal yang kamu nggak suka kayak Kawi tadi bilang gitu. Terus habis itu di dididik juga dididik.com kamu bisa lihat banyak materi di situ dan kamu bisa ikutan campaign angkat gawai yang akan lagi kita siapkan Kawi. Jadi di situ nanti Wah, semua apa orang tuh? bisa angkat handphonenya, di mana Mm-mm. handphone itu bisa digunakan untuk mengkonsumsi ilmu yang ada di didik.com salah satunya, atau juga bisa bikin konten dengan cara sharing ilmunya kamu dan nanti akan dikurasi sama Didik untuk disiarkan secara gratis kepada semua penonton yang ada di platform kita. Jadi memang kita platformnya tipenya dari kita untuk kita lagi gitu Kak. Karena kan mungkin Iya, ada orang yang nggak tahu ilmu keren. apa yang di-share sama Kawi atau di Mm-mm. ilmu yang di-share sama kota siapapun. Nah, di situ kita bisa Mm-mm. share secara free dan bisa diakses secara free. Jadi orang cuma perlu mikirin sekarang beli kuota aja, nggak usah Kuota peduliin aja. subscribe lagi gitu. Iya Iya, benar. Oke, gitu. Oke, keren. Kawi, terima kasih banyak. Semoga seluruh cita-citanya, tujuannya tadi tercapai ya Kawi ya, dan semoga kita nanti bisa Amin. sharing-sharing lagi Kawi. Mm-mm, mm-mm. Oke Kawi, terima kasih banyak. Have a good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ber dan dididik. Pamit ya. Baik Kak. Oke guys, tadi udah sama Kak Awi
Dan ini bakal terus ada IG live-nya di Didik. Jadi follow terus dan pantengin terus di Didik ya. Balik lagi kalau tadi kontennya bermanfaat untuk kamu. Dan untuk kamu nih yang pengen sharing juga, boleh langsung aja mention ke kita, DM ke kita, atau visit websitenya. Di situ ada kolom kontak, bisa langsung kontak kita juga untuk apa nih yang pengen kamu sharing. Dan things yang mungkin hal-hal yang orang-orang perlu tahu dan kamu pengen nge-share ilmu kamu juga kepada orang lain. Aku hari ini pamit dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa stay tune terus di IG Live Didik selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.